Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dari berita ini dari Nasdem ya. Partai diimbau jangan kampanye dini. Nasdem, Bawaslu jangan banyak omong. Ini Bawaslu disuruh jangan banyak omong. Karena apa? Karena tidak independen begitu hari ini. Dan bahkan spekulasi di masyarakat ini sangat luar biasa, kritikan kepada Bawaslu begitu kan. Mulai ikut-ikutan terkait dengan adanya capres-cawapres yang masih belum terdaftar di KPU. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, partai diimbau jangan kampanye dini, Nasdem, Bawaslu jangan banyak omong. Ini banyak sekali. Dan bahkan Ganjar kemarin, yaitu datang 9 Oktober 2022 datang ke Makassar, tidak menjadi masalah begitu kan. Kenapa dituduhkan kepada Anies Baswedan dan bahkan dianggap sebagai tidak punya etika begitu. Anies baru dibawa safari sama satu partai Nasdem aja cebong-cebong udah ngibul palanya. Ini apalagi entar kalau PKS dan Demokrat dan resmi usung Anies, bisa-bisa cebong pada enggak baygon berjamaah karena enggak kuat lihat sambutan Anies, masa pada Anies. Wow, gas kan, ini banyak sekali yang model ini. Bahas politik, pilpres, kecurangan, dan lain-lain selama dunia masih ada, ya nggak akan ada beresnya. Yang ada hanyalah bikin perpecahan sesama anak bangsa yang seharusnya bersatu dan membangun negeri ini, betul. Malah Bawaslu dimarahin, gimana sih ini? Partai Bawaslu siapa capresnya? Semakin ngeri apakah ini hasil baik dari demokrasi, seperti semua saling ingin menerkam. Apakah suatu saat yang namanya demokrasi menimbulkan perpecahan? Oh, semoga tidak, bukan pendukung manapun, salam damai. Yang jelas kampanye 3 periode lo diam aja, sarap lo. Bisa lihat kan sebelum kampanye mereka sudah tidak mematuhi hukum yang berlaku. Mereka memberikan contoh yang tidak baik dan benar. Bagaimana mereka kalau terpilih mereka bisa menari di atas undang-undang. Ini Bawaslu jadi partai aja. Seandainya yang dianggap kampanye dini adalah capres pilihan penguasa, apa Bawaslu juga akan menghimbau? Betul kata Nasdem, Bawaslu jangan banyak omong, kalau nggak bisa berlaku adil, betul. Kampanye dari kemarin yang pasang baleho di mana-mana sampai ngedatengin petani sambil praktik sistem tanam maju. Wow, yang pakai drama didiskriminasi sama partainya atau apalah itu udah biasa. Jadi Bawaslu di awal emang nggak jelas aturan, cuma jadi perpanjangan dari penguasa. Banyak sekali yang mengkritik kepada Bawaslu ini begitu kan, karena dianggap ya berpihak kepada sebelah begitu kan. Ada benar juga kata Tips Bring, ibarat baru yang warming up belum menuju arena pertandingan, apalagi garis start. Nasdem berisi para politisi berilmu tinggi, Bawaslu dianggap tidak landasan hukum sehingga dianggap mengigau dan mencari sensasi. Ini Bawaslu ini emang error, sok paham bahan dan syarat kampanye dasar. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begituan. Apa ada peraturan bahwa seseorang dilarang berkunjung ke satu tempat? Jika mau berkunjung tinggalkan jabatan, jangan menjabat lalu jalan-jalan. Konyol itu namanya. Aneh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang dilakukan oleh KPU apa sebenarnya begitu kan? Tupoksinya apa begitu kan? Dan bahkan Anies belum terdaftar di KPU begitu kan. Apain kita harus ngurusi Anies Baswedan begitu kan. Dulu ada yang muncul dari gorong-gorong langsung kita kagum. Seharusnya Bawaslu justru mendorong agar kita mengenal semua bacalon. KPU Bawaslu, Anda harus belajar lagi tentang pemilu. Jangan Anda asal ngomong tahapan pemilu belum dimulai, ya langgar apanya ini. Nasdem sudah tahu isi Bawaslu, makanya berani bilang jangan banyak omong. Ini yang lempar kaos sambil manyon ke rakyat jelita itu kampanye ama sampian. Ini sudah jelas banget, lihat muka Bawaslunya juga. Semua ini udah nggak independen, percuma ngadain pemilu juga. Ya di satu sisi dia sudah lirik mata dengan yang lain, kira-kira seperti itu begitu kan. Kritiknya sangat pedas sekali kepada Bawaslu ini, bahwa Bawaslu tidak independen begitu kan. Nggak perlu partai, nggak perlu Anies atau siapapun, nggak perlu politik juga. Yang penting keluarga tercukupi. Ngopi dulu di seruput mumpung masih panas. Banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan kepada Bawaslu ini begitu kan.
Dan tidak hanya itu, partai-partai lain pasti banyak yang mengkritik begitu, seperti ini di Twitter. Ini beritanya, partai diimbau jangan kampanye dini, Nasdem, Bawaslu jangan banyak omong. Wow, sudah dikatain sama sama Bawaslu, dikatain sama partai Nasdem begitu kan. Ini Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan Bawaslu RI yang meminta Pertama Politik untuk tidak melakukan kampanye sejak dini. Padahal, kata dia, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu di 2024 dan melakukan pengundian nomor urut. Ini harus baca ya ke Bawaslu ya. Sekarang partainya gini, kalau demikian kenapa kau undi, kenapa kau berikan nomor urut politik jauh-jauh hari? Kan untuk mensosialisasikan, kata Ali. Dan bahkan kata Ali, partai politik didirikan itu untuk apa kalau bukan bersosialisasi? Apalagi Ali menyebutkan KPU sudah memberikan nomor undian kepada 17 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu di 2024. Sebab kata Ali, esensinya pemberian nomor itu yakin legalisasi bahwa partai tersebut resmi sebagai peserta pemilu. Kedua, diberikan nomor supaya disosialisasikan ke masyarakat. Kan artinya ini kan sosialisasi begitu kan. Kenapa dituduh sebagai studi setar berkampanye begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kepada KPU begitu. Terus kalau kemudian hari parpol dikasih nomor terus diam-diamkan, tidak disosialisasikan. Terus pertanyaannya, apa jangan-jangan dia punya agenda menunda pemilu? Barangkali Bawaslu ini kita tidak perlu periksa nih yang bicara itu. Jangan-jangan kemudian nomor ini diberikan kepada parpol untuk digantung, bukan untuk disosialisasikan. Yang menjelaskan Undang-Undang 7 Nomor 2007 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu sehingga mensosialisasikan partai politik supaya masyarakat mengenal nomor urut, mengingat nantinya yang ditampilkan nomor urut dan logo partai. Terus apa yang salah dari situ? Yang dikategorikan kampanye ini jangan-jangan mereka ada agenda menunda pemilu Bawaslu ini. Ini kepentingan siapa pemilu ini? Kepentingan rakyat kan? Maka rakyat harus diedukasi dan mengenal lebih awal. Bawaslu tidak boleh seperti itu begitu. Dan bahkan ini banyak sekali yang mengkritik habis-habisan Bawaslu karena tidak sesuai dengan komitmen nilai-nilai demokrasi kita. Seakan-akan ada berpihak kepada sebelah begitu. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut partai politik yang menjadi peserta pemilu di 2024. Setelah sebelumnya KPU mengumumkan ada 17 peserta yang lolos ikut pemilu di 2024. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpul nomor 1 tahun 2022, di mana bagi partai politik yang ada di DPR memiliki dua opsi untuk nomor urut. Pertama tetap sama seperti pemilu 2019 atau kedua ikut undian. Ini banyak sekali yang menuntut mereka. Ngapain kita harus dipermasalahkan kepada Anies Baswedan, dijegal habis-habisan begitu kan? Saking paniknya pada rezim hari ini, kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali di Twitter dan muncul spekulasi bahwa ya Bawaslu tidak independen begitu kan. Walaupun banyak gorengan seperti ini ya dari Bawaslu, dari netizen kepada Bawaslu, tetapi setidaknya independen begitu kan. Ya kalau memang dikritik semua, tidak hanya kepada Anies Baswedan begitu. Ini Badan Pengawas Pemilu kan harus kerjanya pada saat pemilu. Lah ini pemilu aja belum kok udah kerja. Terlihat sekali arogannya bagaimana bila menjadi penguasa, bersatu agar NKRI tetap utuh. Wow, sangat luar biasa. Banyak sekali yang mengkritik habis-habisan kepada Bawaslu hari ini. Bahkan Bawaslu hari ini saking paniknya ya, Anies Baswedan disenggol. Kenapa nggak Pak Jokowi? Kenapa Pak Ganjar nggak disenggol begitu kan? Nggak dikritik begitu kan? Harusnya mikir itu Bawaslu itu banyak pengkhianat RI yang mengampanyakan 3 periode loh. Diam aja, ini banyak sekali. Nih, apakah tidak berkampanye? Yang fair dong. Ini kan banyak sekali begitu. Ada Muhaimin, ada Puan, ada Pak Erlangga juga begitu kan? Banyak yang safari politiknya kemana-mana begitu. Apakah tidak ditegur oleh Bawaslu? Ya, inilah yang menjadi catatan penting begitu kan. Bawaslu hari ini sudah ketahuan sepihak begitu kan. Bawaslu jangan banyak omong, haha, bagus, arogan sekali ya partai ini. Kalau begini karakter partai sudahlah, ini banyak sekali lah. Badan Pengawas Pemilu ya tugasnya mengawasi proses pemilu di bidang
dibilang jangan banyak omong. Partai arogan ini kalau menang dan ngatur negara bahaya ini. Banyak sekali yang mengkritik. Ada yang mengkritik, ada yang tidak begitu kan. Karena memang Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem, diusung oleh Partai Nasdem. Banyak yang sekali yang tidak suka kepada Anies Baswedan. Mulai dari karena bukan keturunan orang Indonesia, politik identitas, KPK juga mulai disenggol, semuanya begitu dituduhkan kepada Anies Baswedan dan bahkan ada penolakan begitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini ya menurut saya tidak fair lah terhadap ini. Bahkan partai-partai lain juga mengatakan kepada Bawaslu lebih baik ya Bawaslu tidur. Kira-kira seperti itu dari spekulasi muncul di masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.